Latihannya di pen statis, pakai backhand biasa aja, rutinitas biar tambah kuat lagi gitu. Statis saya diem, yep. Dirasain lagi, masih jauh tuh, masih ada aur, jangan nyangkut juga ya. Jangan nyangkut, jangan aur, jangan jauh. Yo, jangan ke tengah lagi, ke pinggir. Karena kalau ke tengah ketabrak mobil gimana? Yo, lagi, good. Yo, lagi. Ada pertanyaan? Kalau di pen itu backhand jempol di tengah. Nah ini dikasih tahu juga sama teman-teman itu. Kadang kan ada yang nggak dikasih tahu tuh di pen itu harusnya gimana itu. Jadi bukan ngegenggam pakai jempol. Jadi mau sekeras apapun cemesannya, kalau ditahan sama jempol itu keredam juga itu. Ya nggak usah dihentak. Nah diredam pakai jempol gitu. Nah itu bagus tuh pertanyaannya. Karena banyak orang tahu tapi banyak juga yang nggak tahu juga itu. Kalau ini itu jempolnya di tengah ya. Kalau di pen backhand gitu. Lengan tetap rileks gitu. Jangan keras gitu. Jangan ngerasa oh ini cemesannya keras, kitanya harus keras, enggak, rileks aja. Ini ntar kelihatan kayak silang-silangnya itu harus dipakai. Jadi kalau pas di pen itu silangin. Kalau dia nyemesnya lurus itu silangin gitu. Jadi kalau entarnya dipakai itu ntar kelihatan hasilnya gitu. Jadi buat evaluasi itu di dalam satu game itu bisa kelihatan ini udah nyampe mana gitu. Tapi kalau nggak dipakai diumpetin terus senjatanya itu kapan mau kelihatan gitu. Yo senjatanya itu keluarin pas game itu. Apanya? Tanamannya itu Ya, terus? bebannya kan berat, Ya, tambah tenaga atau nggak usah? mendingan nggak usah. Sebenarnya beban berat itu karena apa itu kan gitu. Kebalikannya, beban itu berat itu karena apa? Kenceng. Enggak. Kita misalkan melakukan satu pekerjaan atau mengerjakan satu PR, misalkan ya, matematika rumusnya susah, berat nggak? Karena kita nganggap susah itu. Karena kita nganggapnya berat itu. Tapi kalau nganggapnya ringan, mau cemesan mau kayak 3.000 watt, 1.000 watt, 100 watt itu, biasa aja itu. Karena kita nganggapnya biasa itu. Tapi kalau kita nganggapnya berat, jadi pola pikir kita itu. Sebenarnya kan kalau misalkan dasarnya benar itu, misalkan kalau di pen itu kakinya lututnya ditekuk dikit gitu, lututnya ditekuk, pantatnya diturunin gitu. Itu udah ini, udah apa? Udah cukup memadai itu, asal kitanya mau ngelangkah ke arah kok gitu. Kenapa pemain sumo nggak berdiri? Hah? Karena biar defense-nya kuat itu, dia biar diseret-seret sama tenaga gede, badan gede juga tetapnya diem kokoh gitu. Jadi lututnya tuh gimana defense itu biar kuat kayak gitu. Ya, jadi kenapa kiper jaganya nggak berdiri aja gitu? Biar ke pinggir kuat, gitu. Pertahanannya biar kuat gitu. Ya, sampai di sini ngerti nggak?
Sebenarnya bukan semesannya yang kenceng atau gimana itu. Kalau pertahanannya kuat, ya dicari itu cemesan yang kuat. Kan dijajal itu, dicoba itu. Coba pengen tahu sih cemesan yang katanya 500 km per jam kayak gimana, kan dicari itu. Pengen nyobain sih, saya cemesannya kayak gimana gitu. Jadi harus dipahami dulu gitu, dasar-dasarnya gitu. Kalau misalkan defense-nya itu apa sih artinya itu? Defense itu bertahan. Apa posisinya menyerang? Kan enggak. Kan kita lagi bertahan. Kayak Debbie Susanto tuh. Ya, terkenal karena pertahanan smash petir orang-orang tuh. Di smash petir dia nahannya di depan itu. Tapi apa dia berdiri? Kan nggak jongkok aja dia gitu. Nahannya gini aja gini. Jadi nggak ini gitu. Nggak berdiri gitu. Jadi pertahanan dia dikuatkan sama kaki gitu. Kakinya digimanain? Nah itu ntar. Oh jari kakinya gimana? Kayak gitu. Kenapa sih orang misalkan orang yang silat atau kungfu misalkan dipukul tuh dia diem aja gitu. Sumo diam gitu. Yang kurus juga dibanting sama sumo diam gitu. Jadi ada apa ya? Nah itu harus ntar dipelajari lagi. Jadi nggak cukup sampai di sini gitu latihannya itu. Emang olahraganya badminton itu, tapi dipelajarinya kan banyak yang dipelajari gitu. Sebenarnya kan sederhana, tapi kan mau diaplikasikannya sesederhana atau serumit mungkin gitu. Jadi badminton itu kan olahraga yang menunjang gitu, buat hidup sehat. Tapi kan ada seninya itu. Tapi jangan konyol itu seninya itu, misalkan kayak main gesek itu bukan seni itu. Orang defense masih bolong, cemesan masih nggak ada, tapi malahan main gesek. Nah itu kan konyol itu. Jadi dasarnya belum kuat itu, malahan main ke skill gitu. Kalau ke skill Jelot boleh lihat kayak ke skill pemain bola basket, tahu? Atraksi bola basket. Ya, bisa selendang. Wah, bisa tuh. Ngedribble bolanya, oh jago. Wah, kaki digini-gini, kocok kayak gini. Wah, gitu, jago. Apa dia pemain bola basket? Harusnya kalau jago ada di Platnas tuh. Ada di IBL itu. Tapi kok nggak ada tuh. Yang main skill itu kok pada nggak ada? Itu kan jadi pertanyaan tuh. Jadi boleh dibedain tuh, kalau skill, kalau olahraga yang benar itu dasarnya harus dibenerin itu. Paham nggak? Kenapa yang main skill itu kok nggak ada di IBL? Ya, dia cuman buat atraksi kayak sirkus kayak gitu. Jadi kalau ada misalkan ada kontes ada apa kan dia datang gitu, buat dibayar untuk ya sama itu. Jadi ke hiburan itu bukan ini, tapi di bidang olahraga gitu. Cuman tekniknya kan satu-satu harus dibenerin itu. Pemain 3-on-3 gitu main bola basket. Kalau di satu lapang belum tentu kuat juga tuh. Ya, setengah 3-on-3. Nah, kadang kan yang misalkan kayak futsal tuh sama sepak bola. Kadang mau pemain futsal nggak bisa tuh jadi pemain sepak bola. Tapi kalau pemain sepak bola itu yang lapangnya gede, bisa tuh ke pemain sepak bola. Gitu. Jadi kalau Jelot dasarnya kuat, ke skill itu bisa gitu. Tapi kalau yang skill belum tentu kuat bisa ke dasar gitu. Paham ya? Jadi kuatin dulu dasarnya, kakinya gimana, kayak gitu. Ya.
Nah kayak di pen kayak gini kan bolanya cepat, bolanya banyak, ini kan untuk ngelatih apa itu? Kan gitu. Jadi ada pertanyaan, ini kenapa sih kok sering banget itu di pen kayak gini latihan. Nggak, emang badminton itu latihannya gini-gini aja gitu. Ya, kan yang dicari itu akurasi yang bener itu. Kalau smash yang benar, kekuatannya kekuatan penuh, tajam nggak itu. Kalau masih datar-datar ya kayak gitu-gitu juga itu. Harusnya cemesan itu tajam gitu. Dengan pukulan yang sekencang-kencangnya gitu. Latihannya kan ada juga mungkin yang lihat aduh ini kok cuman kayak gini-gini terus itu. Padahal ngelakuinnya kan boleh dicoba gitu. Jadi steknya kayak gitu. Udah beres, ininya kuat nih, 2 bok gitu ya. Akurasinya masih amburadul gitu. Yuk. Yuk. Ah, Ada pertanyaan lain? Ada yang mau ditanyain nggak? Sorry. Jadi kayak latihan kayak gini itu kan ngelatih refleks juga gitu. Karena refleks dasar itu kan kalau di cemes itu naro, kalau nggak pengen lambung lagi itu dasar refleks gitu. Yang bagus kan refleks itu silang-silang gitu. Menggunakannya otot-otot kecil gitu. Jadi kalau udah capek, pegel, tangannya berat tuh, lakuinnya terus. Terus. Sampai dari capek, dari lemes itu ketemu jadi kekuatan tuh. Jadi kayak, oh kenapa jadi ringan kayak gini, udah capek. Nah itu udah bagus. Kalau masih berat ya itu belum gitu. Nah misalkan ini ada pertanyaan, kalau latihannya pakai botol boleh nggak kayak gini gitu, latihan pergelangan ya boleh, sah-sah aja gitu, tapi jangan yang pakai yang berat gitu. kenapa kok yang benar? Biasanya ntar ada cedera gitu. Jadi step by step, mendingan yang ringan durasinya panjang gitu, tapi yang berat misalkan 5 menit udah capek gitu, mendingan yang ringan 30 menit gitu. Ini dalam skala berapa kilo? Misalkan 1/4 sampai setengah kilo gitu. Jangan sampai 5 kilo, 3 kilo, itu biasanya ada otot yang putus, otot kecilnya putus. Itu kan sulit juga, untuk diperbaiki kan sulit. Ntar kalau pas musim hujan tuh linu, ntar penyakitnya itu. Karena apa? Karena penyembuhannya belum maksimal gitu. Lagi jadi kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham tentang penempatan bola atau untuk apa sih gitu kayak gitu, boleh tuh ditanyain deh. Biar lebih maksimal lagi gitu. Biar lebih maksimal, lebih bagus kayak gitu. Jadi kalau lebih maksimal, lebih bagus kan lebih enak.
bahwa satu hari itu kan harus lebih bagus dari hari kemarin. Kalau misalkan biasa-biasa aja ya nggak ada gunanya juga. Ada gunanya tapi diem gitu. Diem di situ gitu. Sementara perubahan dunia itu semakin cepat gitu. Yuk, go. Apa yang dirasain? Lumayan ya. Makanya kan perlu dilatih gitu. Satu-satu kan latihan, lama-lama kan penuh. Iya. Dibetulin gitu. Kan lama-lama penuh. Sorry. Oh. Go. Sorry. Yo, lebih dinikmatin lagi. Siap. Siap lagi. Lagi. Berasa sangat. Lagi. Ya. Jari-jari ada yang kerasa? Jari apa? Kelingking sama jempol. Lebih kerasa jempol karena lagi dipennya bengkel. Jadi sebenarnya kan kekuatannya itu ada di kelingking gitu. Kalau jempol itu buat nahan doang gitu. Kekuatannya itu di kelingking. Mau smesan, mau apa itu, mau backhand tetap ada di kelingking gitu. Kalau yang lainnya mah cuma penunjang gitu. Jadi latih juga kelingkingnya itu latih gitu. Yo. Lagi.
Hmm? Nggak apa, nggak apa-apa. Ya, harus terasa latihan itu, jangan nggak kerasa. Kalau latihannya masih biasa ya nggak akan kerasa tuh. Kalau latihannya kerasa berarti ada yang naik tuh. Jadi kalau jelot latihan itu di tempat lain ya itu, kalau misalkan jelotnya biasa-biasa aja itu nggak ada pertumbuhan gitu. Kalau misalkan kayak bayi itu mau ngomong kayak itu kan ada panas kayak gitu. Kalau kayak gini ada yang kerasa berarti ada yang nambah, ada yang naik gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Oh latihan, kamu latihan, capek ya biasa lah gitu latihan itu. Nah itu biasa tuh, nggak ada yang naik tuh. Tapi makin hari naik, capek, makin berat, makin berat gitu. Jadi latihan itu harusnya itu makin berat itu. Main makin ringan itu. Kalau main makin berat, berarti latihannya ada masalah. Ya. Yo. Lagi. Lumayan ya. Nggak apa-apa. Yo. Padahal hampir tiap hari ya di kayak giniin deh. Yo. Jadi jangan kalau pas ada musuhnya semesannya kenceng itu jangan kaget. Ini lebih kenceng itu, latihan ini lebih kenceng. Karena durasinya panjang ya terus ya gitu. Ini lebih kenceng gitu. Harusnya lebih kalau ada angkat coba cemes, tahannya santai sesantai-santainya. Gitu. Tahan, ambil titik habisnya barokin kayak gitu. Jangan kayak pemain double karena kita pemain single jangan diangkat kayak gitu. Ya, coba taruh dulu. Dia ngangkat tuh, pas sudah netting dia ngangkat, dorong dulu. Kita nggak usah nyemes dulu kalau belum enak tuh. Dorong dulu, dia suruh nyemes lagi, antepin, kita depend lagi, taruh lagi. Ntar sampai benar-benar enak, balikin, kita yang nyerang gitu. Yuk, go. Lagi, ya. Lagi, yuk. Siap. Lagi. Ada yang mau ditanyain? Belum.
Uh. Yo. Go. 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 Yo. Lagi. Lagi. Pasti lah. Karena durasinya kan makin ditambah. Udah kerasa makin ditambah itu durasinya, nggak diberhentiin. Kan itu yang dicari ya. Yang dicari itu kan sampai kerasanya ini gitu. Sampai kerasa ini gitu, baru coba kalau ditambah gimana kan gitu. Karena kalau latihan poros kan paling ada mikir cuman gini-gini doang gitu. Kadang kalau nggak ada niat tersendiri sambil nonton atau kayak gimana kan jadi kesel gitu. Tapi kalau sambil nonton kan nggak berasa, ngatunya pas habis nonton 2 jam tuh. Tapi kalau bisa itu 2 jam gini terus gitu. Tapi yang bagus kan angka 8 dibulak-balik gitu. Kalau pegelangan tangan itu angka 8 ya itu dibalikin lagi, 8-nya dibalikin lagi, kayak gitu aja. Ya. Yang dicari itu nah ini, kalau setelah ini gimana gitu. Setelah pegel ini gimana gitu. Yang dicari itu kayak gini. Kelanjutannya gimana itu, habis kayak gini tuh gimana sih itu rasanya itu gimana gitu. Makanya kan orang itu kan ada apa ya, ada stake-nya gitu ya. Dalam arti ada stake-nya itu kadang kita nonton nih misalkan X-Men nih. Misalkan si profesor itu manggil dalam pikiran itu. Tapi kalau orangnya yang belum nyampe ke stake itu tuh mungkin ini mah cuma sekedar film, itu hayalan gitu. Tapi kalau orang udah nyampe ke stake itu tuh ngerti tuh. Ya, bener nggak? Misalkan ada lagi filmnya, misalkan apa menurut Jelot itu? Hah? Nah, mimpi. Habis mimpi di dalam mimpinya itu ada mimpi lagi itu. Kalau yang belum nyampe itu, itu bohong, itu mah cuma film aja gitu. Tapi kalau orangnya yang udah pernah itu, berarti ada itu tuh. Ya, jadi banyak kayak Matrix. Ya, Matrix itu kan orang yang nggak ngerti juga. Naon sih itu teh? Apa sih itu? Itu mah cuma film, itu mah cuma apa? Cuman ya itulah itu. Diedit kayak gini. Tapi kalau orangnya yang ngerti udah paham itu. Oh, bener itu Matrix itu ada rumusnya juga itu. Nah, untuk sampai sana itu kan ada stake-nya nih. Jadi kayak Jelot nih kayak gini. Ada tuh yang udah nyampe juga. Oh, ini kerasanya tuh di sini, ini di sini. Ada tuh yang cuman sekarang lagi nonton itu manggut-manggut tuh. Saya juga kerasa dulu tuh kayak gitu. Tapi kalau dilakuinnya benar itu terus itu, antara kebentuknya apa. Nah, itu ada tuh yang nonton. Ya. Jadi ada stake-stake-nya itu, ada yang belum nyampe, naon itu latihannya cuma gitu-gitu doang ya. Yo.
Lagi. Yo. Lagi. Lagi. Lumayan berasa, makanya kalau Jarot ngomong nggak ada rasanya itu bohong itu. Nah, untuk ngalahin kayak gini kan perlu waktu gitu, makanya diulang lagi, butuh waktu gitu untuk ke step berikutnya itu, nggak sampai di sini gitu. Jauh lagi. Jauh lebih dinikmatin lagi. Nah, untuk ngalahin capeknya, pegalnya ini di gimana? Tetap intinya itu ada di hati dan pikiran itu. Pikirannya apa sih ini, tujuan latihan ini untuk apa? Kalau kita cuma capek doang, pegal doang, itu makin kerasa tuh. Tapi oh ini kalau saya ngalahin ini nih, kemungkinan saya nahan cemesan muka gimana ketahan gitu. Nah, itu harus dipikir lagi, yang positifnya itu jangan dibalikin ke negatif. Yang negatifnya jangan diolah makin menyebar gitu. Disempitin yang negatifnya itu. Ya. Yo. Jadi berpikirnya, wah, siapa sih cemesan yang kenceng gitu. Mau coba gitu. Jadi biar ada semangatnya gitu. Nggak diem, aduh ini latihan kok pegal banget gitu. Untuk apa sih pegal kayak gini gitu. Yo. Wait, sorry. Lagi. 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 Yo. Lagi, ya. Lagi.
Yap. Nah, ini tunjukin teman-teman apa yang kerasa gitu. Bahu tuh. Bahunya kerasa katanya. Bahu kerasa, ini kerasa. Terus jari-jari yang terutama jempol sama kelingking. Nah, ini untuk nguatin lengan dan jari-jari itu biar lebih kuat lagi itu untuk belok-beloknya. Ini otot-otot kecilnya lagi dilatih dan harus berlatih dengan durasi yang cukup lama dan konsisten gitu. Emang nggak gampang ya, tapi boleh dicoba. Istirahat ya.